Dalam Selamat pagi ibadat pada pagi hari ini memang agak berbeda dengan ibadat hari-hari berikutnya, di mana ibadat ini memperingati Hari Pangan Sedunia, hari Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2020 dengan tema Ayo makan sehat, menanam dan berbagi. Maka sebelum kita melanjutkan peribadatan pada pagi hari ini, kita buka dengan lagu pembukaan, yaitu betapa kita tidak bersyukur. Pangan atau makanan menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia. Namun, tidak semua orang dapat mencukupi kebutuhan ini dengan maksimal. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini membawa dunia dan kehidupan manusia mengalami krisis kesejahteraan yang berdampak dalam seluruh kehidupan manusia. Kita sebagai manusia merasa terancam, panik dan ketakutan. Ekonomi mandek, pembangunan tersendat, dan apa yang telah kita rencanakan tidak dapat berjalan, bahkan dibatalkan. Di dalam situasi ketidakpastian ini, pangan merupakan salah satu penopang yang penting, karena pangan adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Terlebih pada saat pandemi virus ini, asupan makanan untuk stamina dan ketahanan tubuh sangat dibutuhkan. Itulah sebabnya pada Hari Pangan Sedunia tahun 2020 ini, Konferensi Wali Gereja Indonesia normal ini kita isi dengan gerakan bersama, yaitu ayo konsumsi makanan sehat, ayo menanam, dan ayo berbagi.
buka dengan doa pembuka. Syukur bagimu ya Bapa, Engkau telah memberikan bumi yang indah permen, tanah yang subur, sehingga menghasilkan pangan yang berguna untuk kesehatan jiwa dan raga kami. Bantulah kami agar menjaga kelestarian alam dan pangan yang kami peroleh dari rahim bumi, mengkonsumsi makanan sehat, menanam dan berbagi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Marilah kita dengarkan bacaan dari kitab Mazmur bab 65 ayat 10 sampai 14. Pembacaan terambil dari kitab Mazmur bab 65 ayat 10 sampai dengan 14. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakannya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi kumpalan-kumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, Engkau mengemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anak yang kami sayangi, renungan untuk menekankan gerakan bersama. Ayo konsumsi makanan sehat dan bergizi. Paus Fransiskus mengajak kita untuk memenuhi kebutuhan kita dengan makanan dari hasil bumi yang tanpa pengawet dan mudah diperoleh. Kita mensyukuri apa yang sudah tersedia melalui para petani dan nelayan kita. Kita dapat mengkonsumsi makanan yang sehat sambil menjalankan hidup yang sederhana. Hemat, bersih, mengontrol diri, berpantang atau puasa, penguasaan diri, dan solider untuk mewujudkan cara hidup di atas. Peranan dan fungsi keluarga menjadi sangat penting dan utama. Keluarga perlu mulai menunjukkan kepedulian terhadap kualitas pangan, terutama dengan memanfaatkan pekarangan rumah atau memanfaatkan lahan yang ada meskipun sempit, tetapi bisa dengan berbagai cara, misalkan dengan menanam berbagai jenis sayuran, buah-buahan. Lingkungan yang sehat dan bersih akan menjadikan keluarga sehat dan semakin bermanfaat. Harapan gerakan Ayo Menanam pada zaman milenial ini, sadar tidak sadar sebenarnya manusia sudah terseret pada dunia instan. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya diukur pada ketersediaan uang yang dimilikinya. Manusia sepertinya lupa akan kemampuan
dan kesempatan yang dimilikinya untuk dapat memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Menanam sesuatu yang bermanfaat, sehat, segar, dan berkualitas di pekarangan rumah atau lahan-lahan kosong tidaklah sulit. Apalagi teknologi pertanian modern telah menawarkan macam-macam bentuk media tanam yang dapat dilakukan untuk bercocok tanam kapan dan dimanapun. Misalkan dengan hidroponik, tampulapot, dan sebagainya. Bercocok tanam juga memiliki dampak bagi kita, yakni selain mendekatkan dan menyadarkan diri kita pada bumi atau lingkungan sebagai sumber dan anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Anjuran gerakan Ayo Berbagi Pangan. Sejak dari awal gerakan HPS, Hari Pangan Sedunia, Gereja Katolik menekankan salah satu dari dua tujuannya, yaitu membangun solidaritas dan berbagi pangan kepada saudara-saudari yang miskin, yang kelaparan, dan berkekurangan gizi. Solidaritas artinya mengabdikan diri untuk kebaikan bersama, dan kita semua bertanggung jawab atas semua. Solidaritas merupakan sikap dasar setiap pribadi sebagai makhluk sosial yang dimiliki martabat yang sama sebagai ciptaan Allah. Iman kita mengatakan bahwa solidaritas manusia bersumber dari hati yang berbelas kasih. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang kami sayangi, inilah di sebelah Pak Tri sudah banyak tersedia makanan-makanan yang dulu diciptakan oleh para petani, khususnya orang-orang desa, karena Pak Tri tidak terlepas dari kelahiran orang desa. Di sini ada ketela, ada entik, ada jagung, ada ketela rambat, ada bengkoang, dan di sini juga ada gembili. Di sini ada kentang hitam. Di sini ada gatot, getuk, grontol, tiwul, dan banyak lagi makanan-makanan daerah atau orang-orang desa yang menyebutnya. Inilah makanan yang tanpa bahan pengawet. Justru inilah orang-orang desa mengapa usianya bisa mencapai ratusan tahun, karena mereka belum terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia. Maka di sini justru sekarang menjadi makanan-makanan yang banyak dicari orang-orang kota, sehingga makanan inilah yang menjadi kenangan manis oleh orang-orang pada zaman dulu. Khususnya kami tidak bisa melupakan makanan-makanan khas kami waktu kami kecil. Kami orang dibesarkan dengan ketela, dengan jagung, dengan getuk, dan mungkin yang sudah tersedia di sini. Maka anak-anakku khususnya, janganlah meremehkan makanan-makanan khas yang dulu dibikin oleh pendahulu kita. Justru inilah yang menguatkan, membuat ketahanan usia menjadi lebih panjang. Dan di sini kami akan juga selalu mengingat apa yang
pernah kami rasakan waktu kami masih kecil. Setiap pagi kami harus menyantap ketela atau gedok atau grontol. Tapi yang sekarang ini terjadi, semua selalu serba yang melihatnya yang enak, tetapi di situ Anda harus mengetahui bahwa cara pembuatan dan cara memproduksinya itu sudah menggunakan bahan-bahan pengawet. Maka di sini kami hanya sedikit menerangkan supaya anak-anak itu tahu tentang makanan-makanan khas yang ada di zaman dulu, yang sekarang juga masih banyak yang mencari. Maka di sini gereja juga akhirnya menyarankan untuk ayo bekerja. Di dalam pandemi COVID-19 memaksa kita untuk banyak tinggal dan beraktivitas di sekitar rumah. Peluang ini dapat kita gunakan untuk berdoa, merenungkan sabda, dan berbuat amal kasih. Paulus di dalam suratnya kepada umat di Tesalonika mengajak kita untuk tidak malas dan rajin bekerja supaya dapat makan. Kita diajak untuk tidak berpangku tangan saja dan hanya menanti uluran atau bantuan tangan, tetapi tetap berusaha supaya dapat makan tanpa selalu berharap dan menggantungkan diri dari pihak lain. Semoga Tuhan memberkati segala usaha kita dan memberkati kemurahan pangan terlebih pada masa-masa sulit sekarang ini. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Tuhan yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas berkat, rahmat, kasih berupa aneka macam pangan dan kehidupan yang dihasilkan oleh para petani demi kesejahteraan bersama di dalam hidup ini. Semoga kami memanfaatkan itu semua demi kesejahteraan bersama. Kami mohon. Tuhan yang Maha Baik, kami menyadari mata dan hati nurani kami seringkali tertutup bagi sesama kami yang berkekurangan pangan, kekurangan sandang, papan, pendidikan, hiburan, yang tinggal di sekitar rumah dan lingkungan kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, kami mohon. Tuhan yang Maha Baik, bantulah kami untuk rajin menanam dan memelihara berbagai tanaman pangan dan obat di sekitar pekarangan kami. Lewat usaha dan kerja keras kami bersama, kami berjanji untuk mengelola alam dan isinya, membangun dan merawat sumber pangan dengan ramah lingkungan dan sebatas diperlukan, demi terwujudnya kesejahteraan bagi setiap orang, teristimewa teman yang miskin, lapar, dan menderita. Kami mohon. Tuhan yang Maha Baik, semoga pikiran dan hati kami Kau terangi selalu, sehingga mau peduli di dalam gerakan Hari Pangan Sedunia, menyisihkan uang jajan untuk teman yang lapar, mengusahakan pangan organik dan sehat. Kami mohon. Bapak Ibu dan anak-anak yang berkasih, dan para orang tua yang kami hormati, marilah semua doa permohonan harapan pada pagi hari ini kita satukan dengan doa yang telah diajarkan Tuhan pada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita tutup doa penutup. Tuhan yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas berkat rahmat dan kasih berupa aneka macam pangan dan kehidupan yang dihasilkan oleh para petani dan para nelayan demi kesejahteraan bersama dalam hidup ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.